Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ayyuhal muslimun usini wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Beliau limpahkan kepada kita semua, sehingga hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita tahu bahwa tugas berdakwah atau amar ma'ruf nahi mungkar itu seringkali kita nilai sebagai tugas seorang mubalik atau dai saja. Padahal kalau kita lihat lebih jauh bahwa tugas berdakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar itu disematkan kepada kita orang-orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 110, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad, kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang terbaik ketika kalian kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, yaitu yang dilahirkan untuk manusia, ketika ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, yaitu ketika kalian mampu untuk mengajak kepada kebaikan dan mampu mencegah kepada jenis segala kemungkaran. Maka dari sini jamaah sekalian, kita semua ketika kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah atau berbuat amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kapasitas diri kita masing-masing. Apapun aktivitas kita, apapun pekerjaan kita, ketika kita misalnya di kantor, kita bisa berbuat baik. Misalnya ketika waktu sholat tiba, kita mengajak rekan kita mengajak saudara kita untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa mengingatkan mereka untuk berinfak, untuk bersedekah dan sebagainya ketika kita berada di ruang kerja kita atau di lingkungan kerja kita. Kita juga bisa berdakwah dalam lingkungan keluarga kita. Kita bisa menjadi seorang ayah atau seorang pimpinan keluarga yang baik. Bagaimana menjadi pimpinan keluarga yang baik, memberikan contoh kepada apa yang ada di dalam keluarga itu. Jamaah sekalian, begitulah bahwa amar ma'ruf nahi mungkar ini tentu ternyata bukan hanya kewajiban seorang dai atau mubalik saja. Kita semua bisa menjadi bagian dari pengemban dakwah ini, bagian dari seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka mengapa amar ma'ruf nahi mungkar ini atau tugas dakwah ini begitu penting? Tentu ada beberapa poin mengapa menjadi sangat penting. Yang pertama,
amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Imran ayat 104 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Maka dari situ Allah menjelaskan bahwa wal takum minkum, dan hendaklah di antara kalian ada segolongan orang-orang atau umat yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka jamaah sekalian, ketika kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung, ketika kita ingin menjadi seorang yang khair ummah atau umat terbaik, maka kita harus mau dan mampu dan belajar untuk senantiasa berdakwah atau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jamaah sekalian, ketika kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar atau berdakwah, mungkin kadang seringkali tidak sesuai dengan ekspektasi kita atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi tidak apa-apa, karena Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 125, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsanah. Nah, dalam ayat ini Allah berfirman bahwa ketika kita melakukan dakwah, maka kita juga harus menggunakan cara yang baik. Nah, ketika caranya tidak baik, maka seringkali akan tertolak atau malah menghindar orang-orang yang kita dakwahi. Maka kita caranya harus dengan cara yang baik. Jamaah sekalian, oleh karena itu maka mari kita menjadi bagian dari dakwah dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya, urgensi yang kedua adalah meningkatnya ukhuwah Islamiyah. Kita seringkali dalam umat Islam sendiri seringkali terpecah belah atau ada sesuatu yang tidak pas. Maka Allah memerintahkan kepada kita, Rasulullah mencontohkan kepada kita, sahabat juga mencontohkan kepada kita bagaimana berdakwah kepada orang umat Islam itu sendiri. Karena seringkali kita terpecah belah, tidak sesuai dengan pendapatnya masing-masing, maka contoh dari Allah, contoh dari Rasulullah atau pada sahabat itu bisa dijadikan contoh agar kita bisa tetap rukun dengan umat Islam itu sendiri, bukan hanya dengan umat agama lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Urgensi yang selanjutnya adalah ketika kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar atau berdakwah, itu dapat mencegah keburukan-keburukan yang terjadi di masyarakat. Ketika kita saling mengingatkan, ketika kita saling mencegah, maka keburukan-keburukan yang terjadi, kurangnya moral, kurangnya rusaknya lingkungan dan sebagainya, itu tentu karena ulah manusia. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 41, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, urgensi dari amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah agar terwujudnya masyarakat yang lebih harmonis, masyarakat yang lebih tentram, dan masyarakat yang lebih berkah. Karena ketika kita menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar ini, maka dari masing-masing dari kita akan saling mengingatkan dalam hal kebaikan, saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan mencegah dalam keburukan, maka keburukan-keburukan itu bisa terhindar atau dicegah ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka ketika kita menginginkan amar ma'ruf nahi mungkar ini, pertama harus menjadi orang yang mau berdakwah dan mau belajar untuk mengingatkan atau saling menasihati dalam hal kebaikan sekecil apapun. Yang kedua, kita juga harus senantiasa untuk mengajak dalam perbuatan-perbuatan yang baik menurut syariat yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, kita juga harus berusaha untuk mencegah sesuatu yang buruk yang akan dilakukan orang lain, yang bisa jadi itu dilakukan di dekat kita atau di sekitar lingkungan kita. Karena dengan ini akan banyak dampak positif yang kita rasakan, dan ketika kita masing-masing dari kita menjalankan itu, semoga kita semua benar-benar mendapatkan predikat khairu ummah atau umat yang terbaik,
yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Haqimis shalah.